Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbarakah ini tentang 4 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya seorang mukmin ketika mendengar tema seperti ini hendaknya dia merasa takut, merasa khawatir kalau dia termasuk di dalamnya. Orang yang beriman, yang masih memiliki hati yang sehat, maka dia akan merasakan dosa yang dia lakukan itu seakan-akan membinasakan dia. Orang yang memiliki hati yang bersih, setiap kali dia melakukan perbuatan dosa, baik kecil maupun besar, dia merasa dosa tersebut akan menghancurkan dirinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'min yara dzunuba ka'annahu qa'idun tahtal jabal ka'annahu yushiku alaihi. Seorang mukmin apabila dia melakukan perbuatan dosa, seakan-akan dia berada di bawah gunung dan gunung tersebut akan menimpa dia. Wa innal fajira yara dzunuba, adapun orang fajir, orang fasik yang hatinya itu sudah mati, ketika dia melakukan perbuatan dosa seakan-akan ada lalat yang nemplok di hidungnya, kemudian dia hanya mengibas begitu saja. Yakni dia menganggap ringan, menganggap sepele dari dosa yang dia lakukan. Ingatlah jamaah sekalian, tidak ada yang namanya dosa kecil. Kalau seseorang melakukannya didasari atas meremehkan dari dosa tersebut, yakni istisgharul dzunub wa tahwinuha, dia meremehkan dan mengecilkan dosa tersebut. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Makanya Al-Imam Ahmad mengatakan la saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil jika itu dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau selalu diiringi dengan istighfar.
Nah, di antara dosa yang membinasakan, yaitu mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia sekaligus sepupu Rasulullah dan juga mantu beliau. Ali bin Abi Thalib mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah menceritakan kepadaku tentang 4 kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdisa. Allah melaknat orang yang mendukung pelaku dosa. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Inilah 4 dosa yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud kalau Allah itu melaknat hambanya? Al-la'an maknanya adalah at-tardu anir rahmah, di mana orang tersebut jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak diberikan rahmat oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia tentunya orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya menderita, hidupnya sengsara. Adapun di akhirat tentunya dia akan diceburkan ke dalam neraka jahanam. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan la'anallah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah doa. Kemudian kemungkinan yang kedua bisa jadi itu adalah pernyataan. Doa berarti maknanya semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tetapi yang paling kuat, yang paling tegas, kalimat la'anallah di sini adalah al-khabar al-insaiyah, al-jumlah al-khabariyah, yaitu pernyataan. Artinya Nabi SAW betul-betul menyatakan, menginformasikan dan mengabarkan bahwasanya Allah melaknat 4 pelaku dosa besar ini. Karena kalau dikatakan doa, bisa saja tidak diijabah. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW, ya, beberapa kali beliau berdoa sempat tidak diijabah. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya itu tidak terpecah belah. Tapi kenyataannya umat Islam terpecah belah, bahkan menjadi berapa golongan? 73 golongan. Rasulullah pernah berdoa agar pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayatul Islam, tetapi Allah tidak mengijabah doanya. Rasulullah juga berdoa agar Abu Jahal masuk Islam, tapi Allah tidak mengijabah doanya. Tapi tentunya yang paling banyak doa Rasulullah SAW itu diijabah. Maka ketika Nabi SAW mengatakan la'anallah, arti ini pernyataan Allah melaknat. Jadi yang pertama, orang yang dilaknat adalah man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini yang pertama disebutkan, menunjukkan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah dosa yang sangat besar. Bahkan ini termasuk bentuk apa? Kesyirikan. Walaupun
dosa-dosa berikutnya itu berkenaan dengan melakukan kezaliman kepada orang lain. Menggeser patok tanah, menzalimi orang lain. Melaknat kedua orang tua, menyakiti hati orang lain. Tetapi yang pertama ini tidak ada kaitannya dengan menzalimi orang lain. Namun menyembelih untuk selain Allah ini dikatakan dosa besar yang paling besar karena terkandung pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara bentuk kesyirikan, bahkan termasuk syirkun akbar, syirik besar yang pelakunya diancam masuk neraka, kekal di dalamnya. Yang pelakunya diancam amal ibadahnya terhapus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amal ibadahmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Apa contohnya menyembelih untuk selain Allah? Banyak. Terutama di negeri kita masih banyak orang-orang yang melakukan ritual-ritual syirik seperti ini. Ya. Dan Rasulullah menyebutkan bentuk kesyirikan yaitu berupa menyembelih. Karena banyaknya orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan itu melalui penyembelihan. Seperti misalnya ritual sesajen, mempersembahkan tumbal kepada roh-roh jahat yang dianggap sebagai penunggu tempat yang dikeramatkan. Tujuannya agar penunggu tersebut tidak marah, tidak ngamuk, ya, mengarung sesaji ke tengah lautan di pantai selatan supaya penunggu tempat tersebut tidak marah. Maka ini jelas merupakan syirkun akbar. Walaupun itu dianggap sebagai tradisi, kearifan lokal, namun seorang muslim yang sejati, dia memiliki prinsip, jika memang tradisi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai akidah yang sahih, maka dia tidak segan-segan untuk meninggalkannya dan mengingkarinya. Kenapa ritual sesajen, tumbal termasuk dalam kategori syirik? Yang pertama, karena yang namanya menyembelih itu adalah ibadah. Segala bentuk penyembelihan itu bernilai ibadah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, sembelihlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Demikian pula Allah menyatakan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembelihanku, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat yang menjadikan hewan sembelihan itu halal dan itu bernilai pahala, yang pertama ketika dia menyembelih dia niatkan lillahi ta'ala, dan yang kedua dia membaca apa? Bismillah. Maka siapa saja yang menyembelih bukan untuk Allah, misalnya untuk jin, roh-roh jahat, sebagai bentuk pengagungan, bertakarub kepadanya, maka ini termasuk dalam kategori syirik. Dan yang kedua, kenapa dikatakan syirik? Karena biasanya orang-orang yang melakukan ritual sesajen, tumbal, dia meyakini bahwa makhluk-makhluk tersebut bisa memberikan manfaat dan menimpakan madarat. Sementara keyakinan yang benar, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa menimpakan madarat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala
menimpakan madarat kepada seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jahilnya kebanyakan orang-orang di negeri ini ketika mereka dalam keadaan ditimpa bencana, mereka arung sesaji. Ketika mereka panennya berhasil, nelayannya berhasil, mereka malah melakukan sedekah laut lah, sedekah bumi lah, dan yang lainnya. Jelas ritual-ritual seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai syariat, karena yang namanya kesyirikan itu merupakan bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga merupakan alasan logis kenapa kita harus membenci orang-orang musyrik, kita marah kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang melecehkan kedua orang tua kita saja kita marah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang menghina Rabb kita, yaitu dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah adalah hak istimewa Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipindahkan kepada yang lain. Makanya orang yang berbuat syirik dikatakan zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, di antara dosa yang mendatangkan laknat, man la'ana walidayhi. Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tua maksudnya adalah mendoakan laknat agar orang tuanya itu tidak mendapatkan rahmat, atau juga mendoakan keburukan, orang tuanya disumpahin, atau juga asyatam wasab, menghina, mencela, menjatuhkan kehormatan kedua orang tuanya. Ketika misalnya nggak dikasih duit sama orang tuanya dibilang apa? Bapak pelit. Ini menghina jamaah sekalian. Ini mencela. Tentunya ya kalimat-kalimat seperti itu kalau dilontarkan di hadapan orang tua, maka tentunya hati orang tua kita akan merasa teriris jamaah sekalian. Anak yang sudah dibesarkan, dididik, dilahirkan, ternyata mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Mengatakan kalimat saja tidak boleh. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Kalimat aja enggak boleh. Apalagi mencela, menghardik, membantah, ya, membentak. Maka ini justru lebih besar lagi, dan ini termasuk dalam kategori durhaka kepada kedua orang tua. Karena dikatakan durhaka kepada kedua orang tua, yaitu apabila orang tua merasa sakit hatinya. Ya, apa kata Nabi SAW? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW pernah mengatakan amin ketika malaikat Jibril mendoakan keburukan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, dan kita tahu mimbarnya Rasulullah itu tidak seperti ini jamaah sekalian, tapi berbentuk 3 derajat, yaitu 3 tingkat. Ya, makanya pernah suatu ketika Rasulullah naik di tingkat yang pertama, beliau mengatakan amin. Naik lagi ke tingkat yang kedua, beliau mengatakan amin.
Naik lagi ke tingkat yang ketiga, mengatakan amin. Sampai membuat sahabatnya itu terheran-heran. Maka ada di antara mereka yang bertanya, ya Rasulullah, ya, kenapa engkau mengucapkan amin? Maka beliau pun mengatakan, lamma raqaitu darajatal ula ja'ani Jibril. Tatkala aku naik ke tingkat yang pertama, Jibril datang. Faqal syakiya abdun adraka Ramadan wa ansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba yang dia memasuki bulan suci Ramadan, kemudian keluar darinya, tapi dosa-dosanya itu tidak diampuni. Rasulullah mengatakan amin. Kemudian di derajat yang kedua, ya, Jibril mengatakan ragima an humriin adraka abawai au ahadihima au ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, malah durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Amin. Makanya hati-hati jamaah sekalian. Tidak ada dosa yang Allah segerakan azabnya daripada dosa durhaka kepada kedua orang tua. Seorang anak walaupun dia sudah menikah, kalau hati orang tuanya itu marah, murka, tidak ridho, maka jangan harap hidupnya itu bahagia. Jangan harap hidupnya itu bahagia jamaah sekalian. Pasti dia mendapati penderitaan. Nah, dan makna mencaci di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia melakukan secara langsung. Jadi dia kata-katain orang tuanya, disumpah-sumpahin kedua orang tuanya, karena gara-gara gak dibeliin motor, gak dibeliin HP, gak mau disuruh belajar, orang tuanya dibentak, dimarahin, dibilang bego, tolol. Maka ini termasuk ke dalam melaknat kedua orang tua. Atau yang kedua, secara tidak langsung. Bagaimana bentuk nyakitin hati orang tua yang tidak secara langsung? Rasulullah SAW bersabda, minal kabair satmur rajuli walidayh. Termasuk dosa besar, yaitu seorang anak mencela ataupun menghina kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yastumur rajul walidayh? Mana mungkin ada anak yang mencela kedua orang tuanya? Faqal yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Yaitu dia ngata-ngatain orang tua temennya, kemudian temennya gantian ngatain orang tuanya. Ya, ini biasa yang terjadi pada anak-anak. Maka arahkan kepada anak-anak kita, jangan dikit-dikit ngata-ngatain orang tuanya. Maka ketika dia ngata-ngatain orang tua temannya, pasti orang tuanya akan membalasnya, ngata-ngatain orang tua dia. Maka inilah termasuk mencela kedua orang tua. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, di antara dosa yang mendatangkan laknat adalah man awa muhdisa, yaitu orang yang mendukung, melindungi pelaku dosa. Di sini para ulama memberikan penjelasan dan mereka berbeda pendapat tentang makna hadis ini, man awa muhdisa. Yang pertama mengatakan, yang dimaksud dengan orang yang melindungi pelaku dosa adalah dia membantu, mendukung, sehingga perbuatan dosa itu terjadi. Ima dia memberikan fasilitas, sarana prasarana, atau dia biayain, dia membantu, ya,
maka ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan. Iya. Intinya, kalau ada suatu acara yang acara tersebut ya, di situ ada kemaksiatan. Misalnya kadang dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara apa? Mengadakan dangdutan, mengundang biduan-biduan wanita. Maka ini nggak boleh kita memberikan sumbangsi jamaah sekalian. Acara tersebut adalah acara yang haram. Bukan seperti itu kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Dan cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dicabut karena gara-gara perbuatan maksiat. Tidaklah kita mengaca apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita jamaah sekalian. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kenikmatan, yaitu di mana dia bisa membangun bangunan yang tinggi. Allah katakan dalam Al-Qur'an, Irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Dia memiliki bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah seorang pun bisa melakukannya. Apa yang terjadi? Karena dia kufur kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim angin yang kencang dan dingin dan meluhlantakkan kota tersebut dan mereka pun mati bergelimpangan. Inilah dia Firaun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Perkebunan yang subur, sungai-sungai, cuaca yang adem dan yang lainnya. Tetapi apa? Karena dia menolak ajakan Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah, mereka malah melakukan kesyirikan, berbuat maksiat. Apa yang terjadi? Allah binasakan mereka di Laut Merah. Allah tenggelamkan jamaah sekalian. Bahkan langit dan bumi pun tidak menangisinya. Dan masih banyak bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada suatu kaum karena mereka berbuat maksiat, akhirnya Allah cabut nikmat tersebut. Demikian pula nikmat kemerdekaan jamaah sekalian. Ya, jangan sampai terjadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang berbunyi, satakunu fi ummati khasfun wa khadhfun. Akan ada di tengah-tengah umatku bencana di mana manusia itu akan ditenggelamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan batu dari langit, khasfun wa khadfun. Para sahabat bertanya, "Wa mata dzalika ya Rasulullah?" Kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Idza zaharatil qannan wal ma'azif wa syarabatil khumur. Apabila biduan-biduan wanita mulai nampak muncul. Wal ma'azif, yaitu alat-alat musik dihalalkan dan minuman-minuman khamr dihalalkan. Inilah yang harus kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara-acara seperti itu kita tidak boleh memberikan dukungan jamaah sekalian. Haram. Kan cuma hiburan. Walaupun itu adalah hiburan, kalau sebagai bentuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah perbuatan maksiat. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan man awa muhdisa adalah memberi syafaat agar pelaku dosa itu tidak dihukum dengan hukum syariat. Ya, memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang seharusnya dipenjara. Maka ini juga peringatan keras nih bagi para pengacara, lawyer-lawyer, jaksa penuntut umum, hakim dan yang lainnya. Kalau dia melindungi orang yang melakukan kejahatan hingga akhirnya dia tidak dipenjara,
maka dia termasuk dalam hadis ini. Dia mendapatkan laknat, jamaah sekalian. Makanya Rasulullah SAW sangat marah kepada seorang sahabat yang bernama Usamah, yang saat itu ada seorang wanita Mahzumi. Dia sering minjem perabotan dapur, punya temannya dipinjam gitu kan. Kalau udah minjam kagak dikembaliin. Akhirnya korban-korban ini datang kepada Nabi SAW mengeluhkan perbuatan wanita Mahzumi ini. Apa kata Nabi SAW? Potong tangannya. Maka orang-orang dari kabilah Mahzumi enggak terima. Waduh, orang kita mau dipotong tangannya gimana? Mau taruh di mana muka kita nih? Malu mereka. Akhirnya dia datang kepada Abu Bakar, Umar, agar keduanya memberikan syafaat, tapi keduanya menolak. Kenapa? Karena kalau hukum sudah diputuskan, tidak bisa dibatalkan. Mereka pun berpikir 1000 kali, siapa ya yang bisa memberikan syafaat? Mereka pun datang kepada Usamah bin Zaid, melihat kedudukan orang tuanya Zaid, yang bekas anak angkatnya Rasulullah SAW, muhibbur Rasul, orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Datang Usamah meminta agar dibatalkan hukuman tersebut. Apa yang terjadi? Rasulullah naik ke atas mimbar, marah beliau. Iya, waihak waimullah, celaka mereka. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Iya. Dan perbuatan kalian itu seperti yang terjadi pada umat-umat sebelum kalian. Demikianlah Allah binasakan mereka. Fa idza saraku fihimus syarif taraku haddah, wa idza saraka fihimud dhaif aqamu haddah. Apabila orang-orang yang mulia melakukan pencurian, maka mereka meninggalkan hukuman. Tetapi kalau rakyat jelata yang melakukan pencurian, maka barulah ditegakkan hukum had. Jadi pilih kasih dalam menetapkan hukuman. Ya, makanya Rasulullah sangat marah terhadap Usamah, dan khususnya kepada orang-orang Mahzumi yang berusaha untuk melindungi wanita dari kabilahnya. Jadi nggak boleh ya pengacara, lawyer yang dia malah melindungi pelaku, maka ini termasuk dalam hadis ini. Hati-hati. Jangan kita korbankan agama ini hanya untuk mendapatkan secuil dunia. Kemudian juga termasuk ke dalam hadis ini man awa muhdisa adalah orang-orang yang mendukung pelaku bid'ah, yang melegalkan kebid'ahan, yang ini menjadi sebab rusaknya agama Islam. Banyaknya orang yang melakukan inovasi dalam beragama, yang pada dasarnya sebaik-baik kita beramal adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i, imam yang sangat keras dalam memperingati kebid'ahan, beliau mengatakan, la ayyalqallaha al-abdu bi kulli dzambin ma khala syirku ahabu ilayya min ayyalqahu bi syai'in min al-ahwa. Seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa semua dosa kecuali kesyirikan, lebih aku cintai daripada dia bertemu dengan Allah dalam membawa dosa kebid'ahan, yaitu lebih mengedepankan hawa nafsunya dalam beragama. Nah, kemudian yang terakhir di antara dosa yang mendatangkan laknat, apa yang tadi yang keempat? Nah, man ghayyara manarul ardi, yaitu orang yang merubah patok tanah. Iya, baik tanah yang dia ambil itu milik pribadi orang, atau tanah tersebut adalah fasilitas umum, maka ini ancamannya sangat besar jamaah sekalian. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain?
Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikalungkan dengan 7 lapis tanah yang dia ambil. Nauzubillah jamaah sekalian. Ini sejengkal tanah, apalagi 1 meter, apalagi 2 meter, apalagi dia mengaku-ngaku tanahnya dia, sehingga dia membuat sertifikat palsu. Makanya zaman sekarang banyak sertifikat ganda gitu kan. Awalnya kita sudah beli tanah, dapat sertifikat, ternyata beberapa tahun berikutnya ada yang ngaku-ngaku itu adalah tanah dia, dan dia pun bawa sertifikat juga. Maka ini dosanya lebih besar jamaah sekalian. Iya. Jadi pada prinsipnya jamaah sekalian, kalau memang kita punya tanah luas dan panjangnya hanya 100 meter, kita punya rumah tipenya 36 atau 21, itulah milik kita. Sisanya itu bukan punya kita. Ya, mengambil fasilitas umum misalnya. Ya, ini yang banyak terjadi, yaitu dia menjadikan jalan sebagai garasi mobilnya. Ya, tahu dia punya garasi cuma 2 meter. Yang dia beli mobil Innova. Kira-kira ngambil jalan berapa meter tuh? Kalau dia parkir memanjang. Ya, garasi cuma 2 meter. Berarti dia ambil berapa meter lagi? 2 meter. Dipasang pagar yang melingkuk gitu kan, untuk nutupin mobilnya. Udah gitu, dikasih pot lagi. Ya, jalan milik siapa itu? Umum. Maka termasuk dalam hadis ini jamaah sekalian. Hati-hati. Ya. Jadi ini peringatan kepada kita yang masih mengambil fasilitas umum, kecuali kalau memang semua warga sepakat, ya itu gak masalah. Ya, tetapi kalau banyak warga yang merasa tidak nyaman, terganggu, setiap kali depan rumahnya mau ngeluarin mobil, harus izin dulu, Pak, kita mau ngeluarin mobil, Pak, digeser dulu. Pulang kerja capek-capek gitu kan, harus manggil dia lagi. Udah gitu keluar mulutnya sewot lagi, mukanya masem. Nah ini kan udah salah, gak mau salah lagi jamaah sekalian. Ya, itulah kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita. Takutlah dengan hadis ini jamaah sekalian. Man iqtata'a shibran. Makanya nanti di hari kiamat itu ada 2 orang yang memiliki leher panjang. Satunya di surga, satunya di neraka. Di surga siapa dia? Para muazin. Di neraka ini nih yang ngambil tanah. Iya. Karena pada intinya mengambil fasilitas umum yaitu bukan milik kita, maka itu hukumnya terlarang. Termasuk juga milik orang kafir jamaah sekalian. Kita punya tetangga non muslim, tetap kita tidak boleh berbuat zalim kepada dia. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kau jadikan kebencianmu itu kepada orang lain, kepada suatu kaum membuat engkau tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih mendekati ketakwaan. Termasuk juga hajatan di tempat-tempat di jalan umum, yaitu mengganggu orang lain, enggak boleh. Iya. Itulah jamaah sekalian 4 perkara yang mendatangkan apa? Laknat. Apa yang pertama? Lupa. Menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Yang keempat yaitu merubah patok tanah. Baik jamaah sekalian, saya kira cukup. Ya, mohon maaf tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Ya, kita cukup sampai Isya saja, karena pada Isya saya ada keperluan. Ya, demikian, semoga bermanfaat dan kita berlindung dari 4 dosa tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.